Media massa kembali ramai mendiskusikan persinggungan antara Indonesia dan Malaysia. Mengutip ucapan pakar-pakar budaya Indonesia dalam suatu seminar kebudayaan, disebutkan bahwa istilah serumpun sengaja dipakai oleh pihak Malaysia untuk menyetarakan bangsanya dengan bangsa Indonesia yang selayaknya berada di atas. Kemudian muncul tuduhan bahwa pihak Malaysia dengan tidak segan-segan melecehkan bangsa Indonesia dengan menyebut Indon. Dan berita-berita semacam ini terus bersambut dengan komen-komen yang mendukung membabi buta terhadap pernyataan tersebut. Tapi apakah memang demikian duduk persoalan sesungguhnya? Patut disayangkan kalau benar kesimpulan Indonesia-Malaysia bukan serumpun muncul dari pemikiran pakar budaya dan yang mengaku cendekiawan Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa sangat sederhana dan naifnya cara berpikir dan pemahaman pakar budaya Indonesia tersebut dalam memandang negara jirannya Malaysia ataupun sebaliknya. Karena sudah terlalu canggih pola berpikirnya sehingga tidak mampu lagi melihat hal-hal yang sederhana seperti ini. Sudah umum diketahui Indonesia dan Malaysia sama-sama negara baru yang berdiri di era modern saat ini. Hanya saja Indonesia lebih dulu lahir di tahun 1945, sedangkan Malaysia sendiri sebelumnya bernama Malaya yang merdeka dari koloni Inggris di tahun 1957. Malaya adalah persekutuan tanah Melayu, kumpulan kerajaan-kerajaan Melayu yang berada di semenanjung Malaya, dan baru disebut Malaysia setelah bergabungnya Singapura, Sarawak, dan Sabah pada 16 September 1963. Belakangan Singapura menyatakan berpisah dari Malaysia pada 1965 akibat konflik etnis, dan puncaknya terjadilah kerusuhan antara etnis di sana pada tahun 1969. Indonesia dan Malaysia sama-sama berdiri di kawasan Nusantara berupa gugusan pulau-pulau besar dan kecil di sebelah tenggara benua Asia. Dulunya kawasan ini disebut The Malay Archipelago yang berisikan puluhan kerajaan-kerajaan Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa menjajah wilayah ini telah membagi dua wilayah ini menjadi kawasan yang dijajah oleh Inggris dan kawasan yang dijajah oleh Belanda. Takdir sejarah telah berlaku. Selepas Perang Dunia Kedua, masing-masing wilayah lepas dari cengkraman penjajahan dan merdeka menjadi negara baru yang berdiri sendiri-sendiri. Lantas, patutkah kita sebut Indonesia dan Malaysia bukan bangsa serumpun? Di dalam negara Indonesia telah hidup banyak bangsa, yaitu Aceh, Batak, Melayu, Minang, Kerinci, Palembang, Lampung, Banten, Jawa, Sunda, Sasak, Bali, Dayak, Banjar, Bugis, Manado, Ambon, Papua, dan beberapa lagi. Sementara di dalam negara Malaysia kini hidup pula berbilang kaum seperti Melayu, Dayak Iban, Cina, India, Aceh, Batak, Jawa, Bawean, Madura, Bugis, dan banyak lagi. Persinggungan budaya di antara komponen-komponen bangsa di dalam kedua negara tidak dapat dipungkiri menyumbang kepada persamaan-persamaan sikap dan perilaku antara kedua bangsa. Selayaknya lah kondisi ini yang diangkat oleh pakar budaya Indonesia untuk menjalin kerjasama positif di antara kedua negara serumpun ini. Kalau para pakar ini masih ngotot dan kekeh menyatakan Indonesia Malaysia bukan serumpun, apa pertimbangannya kita menyebut sebangsa kepada masyarakat Papua
yang jelas-jelas berbeda budaya dan pola hidup dengan masyarakat Indonesia di sebelah barat wilayahnya. Jika melihat diagram Venn pada gambar terdapat pertindian atau overlap budaya yang muncul dari persinggungan budaya Indonesia dan Malaysia yang terdapat di kedua negara, yaitu Aceh, Batak, Minang, Jawa, Bugis, Bawean, Dayak, dan lain-lain. Tidak cukupkah ini untuk menyatakan bahwa Indonesia dan Malaysia sesungguhnya saudara dan serumpun? Jika melihat sensitivitas sebagian masyarakat Indonesia terhadap perilaku masyarakat Malaysia lebih kepada manifestasi gejala post-power syndrome yang biasa muncul pada individu yang dulunya pernah memiliki dominasi berlebih dan kini telah terkapar tak berdaya melihat bekas bawahannya yang telah mengambil alih tongkat komando kekuasaan. Masyarakat Indonesia belum siap menerima kenyataan bahwa dominasi Indonesia yang begitu hebat dulunya kini bukan apa-apa lagi dibandingkan dengan apa yang kini sedang diraih oleh Malaysia. Padahal kehidupan ini